Mahou no Honyori. Lagu ini aslinya main di do sama dengan C crash, maka ya sebenarnya saya bisa aja mencontohkan tanpa capo, cuma akan isinya chord balok semua kan, jadi nggak enak dipandang, kayaknya kayak repot banget dong, susah. Maka kita akan pakai capo ya, kita akan butuh batuan capo ditaruh di fret 1. Maka nadanya akan naik setengah. Dan kita jadi bisa memainkan ini di do sama dengan C. Seolah-olah do sama dengan C, tapi sebenarnya nada yang keluar adalah cis karena udah pakai capo gitu. Nah, baik, maka kita akan membahas lagu ini berbicara dari bermain dari do sama dengan C ya. Lagu ini adalah sebuah lagu yang temponya cepat, dan ya, yang membuat agak-agak sulit adalah satu karena temponya cepat, yang kedua perpindahan chordnya pun juga cepat. Jadi kayak tempo aslinya kan jadi untuk birama 4/4 dia 1 2 3 4 1 2 3 4, dan setiap 2 ketuk dia pindah chord gitu loh. Ganti. Nah, kayak gitu. Jadi cepat banget. Maka saya akan coba membahasnya pelan-pelan dulu. Untuk bagian awal pembuka, lagu ini kan dibuka langsung dari chorus, tapi agak-agak dipelanin dikit moodnya gitu, nuansanya agak-agak slow. Chordnya adalah sebagai berikut. Wow, lama juga ya opening doang. Intinya adalah langsung ke chord aja tuh. Ada F. Kita bahas satu-satu chord yang keluar dulu ya. Kita mainkan di F dulu. Chordnya F. 1 2 3 F ke G tuh. Pindahnya secepat itu. Jadi kayak sekali jreng langsung ganti F ke G ke E. E-nya mayor nih. E mayor, E biasa maksudnya. Lalu A minor. Kita ulang lagi. Dari ke F ke G ke E, A minor. Lalu D. Saya akan lebih sering pakai D7 di sini. Selain karena lebih masuk, juga lebih gampang pindahnya dari A minor ke D7. Telunjuk nggak usah pindah gitu. D7 ke G ke C. Lalu pola barusan diulang lagi sama. Lalu ke F ke G ke E, A minor ke D7 ke G ke C. Untuk membuka seperti itu bagian nyanyinya. Kemudian ada musik di selanjutnya nanti mengulang chord yang sama juga. Untuk kemudian nanti kita masuk ke verse. Saya akan contohkan pelan-pelan dulu. Dari awal banget nih. Kalau kita ngikutin tempo asli maka akan seperti ini. Begitu ya. Lalu kemudian setelah dari bagian itu kita masuk ke bagian bait, bagian verse. Na C. Nah, ini dia chordnya. Lalu da C, na G, pindah ke E cepat di situ. Lalu A minor, na G minor ke C7. Ini sebenarnya bar keempat nih, G minor sama C7 tuh kayak cuman penjembatanan dari A minornya sebelumnya ke nanti ke F di berikutnya gitu loh. Nah, penjembatanan ini dilakukan pakai G minor ke C7 gitu. Tapi G minor dan C7 ini nanti ketika berulang di bait berikutnya setelah ref berikut ini pokoknya bait yang setelahnya tuh pas pengulangan dia nggak ke situ, melainkan ke E minor. Dia jembatannya nanti akan pakai E minor doang. Sekedar catatan aja sih di awal. Tapi intinya untuk verse 1 ini bukannya gitu ya. C na ke G ke E ke A minor, lalu kita G minor C7, lalu ke F tahan, lalu E minor, lalu A minor, lalu D7, lalu ke G. Lalu pola barusan berulang sama, kecuali nanti buat A minor di bawah nanti akan ganti jadi A mayor. Lalu ke C na ke G, lalu E, lalu A minor, lalu G minor ke C, lalu ke F lagi, lalu E minor ke A. Nah, sini A7 mungkin akan lebih nampol, tapi A biasa juga masih masuk.
lalu ke D7, lalu ke G, lalu ke C. Kalau kita mainkan bareng musik aslinya, lagu aslinya, coba ya. Bentar, ini masih intro, tahan. In 1, in 2, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, bagian yang paling menarik dari lagu ini adalah bagian pre-chorus nih, yang saat ini akan kita bahas nih. Kenapa menarik? Karena tiba-tiba birama dia berubah. Yang tadinya 4/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiba-tiba di sini sesaat dia berubah menjadi 3/4. Dus tak tak, dus tak tak, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Tapi hanya bertahan selama 3 bar. Bar berikutnya udah 4/4 lagi. Dan itu, oke, gue kasih tahu dulu untuk urutan chordnya ada A minor. Lalu gimana jelasinnya? Jadi secara nada dia tuh kayak mundur setengah-setengah, dem ta ta dem. Jadi kan kita dari A dulu tuh, minor tapi dem ca ca dem ca ca dem ca ca dem. Jadi secara bassnya, secara low-nya dia mundur-mundur setengah-setengah. Secara chord dia A minor, dem ca ca E on gis berarti. Lalu ke C on G, lalu ke D on Fis. Dem cak cak dem cak cak dem cak cak dem. Ya, A minor, E on Gis, C on G, D on Fis. Iya, saya aja susah. Kemudian ke F, lalu ke G, berhenti, waga patu waga na 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 na, masuk ke ref lagi. Kita akan contohkan bareng sama musiknya bagian pre-chorus ini ya. Oke, tungguin dulu dia masih bagian verse. Siap, 1, 2, 1, 2, 3. Kita masuk ke ref lagi. Diulang sama. Banget. Balik ke verse. Nah, ini saya bilang tadi E minor. Oke, F. Sisanya sama kok. Pre-chorus. Ref kita. Viola F G C. Terakhir tuh na 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 na, do re mi fa sol la si do, jreng. Seperti itu ya. Monggo silakan dilancarkan masing-masing sendiri. Saya di sini cuma ngasih contoh aja sembari memberitahukan informasinya, chordnya ini. Kalau ada yang merasa kurang cocok, boleh tulis di kolom komen, bantu saya juga. Jadi kita ya saling menginformasikan lah. Kalau misalnya saya, wah bang chordnya kok nggak masuk sih, misalnya kayak wah bang D7 nya kok nggak masuk, enakan D minor gitu ya.
boleh-boleh saja gitu. Kalau menurut kamu itu lebih masuk. Tapi kalau menurut penangkapan saya barusan itu seringnya itu D-nya D mayor dan dominan 7 gitu ketimbang D-nya D minor. Sebenarnya masih masuk. Secara umum lagu-lagu secara umum dia duanya akan minor kok. Nah, 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 nah. Na 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 kayak gitu-gitu kan lagu Jepang kebanyakan kayak gitu juga kok. Jadi nggak masalah. Oke, selamat mencoba.